Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rizky Budiman dengan NPM 2310456. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai kearifan lokal dan budaya hukum di Merangin dalam perspektif antropologi hukum. Materi ini disusun berdasarkan artikel yang membahas hubungan antara hukum, kebudayaan, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Fokus utama dari pembahasan ini adalah bagaimana nilai-nilai adat di Merangin dapat berfungsi sebagai hukum yang hidup atau living law di tengah masyarakat. Itu. Selanjutnya, latar belakang singkat. Dalam kajian antropologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai peraturan yang dibuat oleh negara. Hukum juga dapat lahir dari kebiasaan, nilai, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Maka dari itu, antropologi hukum ini melihat bahwa hukum dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat. Banyak aturan sosial yang dipatuhi masyarakat bukan karena tertulis dalam undang-undang, tetapi karena telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Dan juga kearifan lokal itu kemudian berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur hubungan sosial serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya, di sini saya mencantumkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara hukum dan kebudayaan menurut artikel yang dianalisis. Kedua, bagaimana kearifan lokal berperan sebagai living law atau hukum yang hidup di masyarakat Merangin. Yang ketiga, bagaimana tradisi lubuk larangan dapat mencerminkan budaya hukum yang berkembang di masyarakat setempat. Nah, ketiga pertanyaan ini menjadi dasar dalam menganalisis isi dari artikel tersebut. Selanjutnya adalah ringkasan dari artikel. Jadi artikel yang dianalisis ini berjudul Antropologi Hukum dan Masyarakat karya Febrian Chandra yang diterbitkan dalam jurnal Adagium tahun 2023. Artikel ini menjelaskan bahwa hukum pada dasarnya lahir dari nilai-nilai budaya yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika suatu kebiasaan itu terus dilakukan, dihormati, dan didukung dengan adanya sanksi sosial, maka kebiasaan tersebut dapat berfungsi layaknya sebagai hukum. Dengan kata lain, keberadaan hukum tidak selalu bergantung pada negara, tapi juga dapat tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakatnya. Seperti itu. Selanjutnya, hukum sebagai produk budaya. Pada bagian ini dijelaskan bahwa hukum merupakan produk budaya. Pertama, hukum muncul dari interaksi sosial. Ketika masyarakat itu bersama, mereka menciptakan aturan yang dianggap baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama. Yang kedua, adanya sanksi sosial. Sebuah kebiasaan akan memiliki kekuatan mengikat apabila terdapat konsekuensi bagi orang yang melanggarnya. Contohnya, teguran, pengucilan, atau berkurangnya kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, hukum dibentuk oleh nilai-nilai kolektif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban,
keharmonisan, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, kearifan lokal sebagai living law. Di Kabupaten Merangin, terdapat beberapa nilai adat yang menjadi pedoman perilaku masyarakat sehari-harinya. Nilai pertama adalah raso, yaitu kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nilai yang kedua adalah pariso, yaitu sikap hati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Kemudian terdapat nilai malu dan sopan yang berfungsi sebagai kontrol sosial. Jadi nilai-nilai tersebut membuat masyarakat mematuhi aturan adatnya tanpa harus mengandalkan sanksi hukum formal. Oleh karena itu, nilai adat tersebut dapat disebut sebagai living law atau hukum yang hidup dalam bermasyarakat. Selanjutnya, saya mencantumkan satu studi kasus tradisi Lubuk Larangan. Salah satu contoh nyata penerapan hukum adat di Merangin yaitu adalah tradisi Lubuk Larangan. Dalam tradisi ini, masyarakat sepakat untuk melarang penangkapan ikan pada wilayah tertentu selama periode waktu tertentu. Jadi ikan hanya boleh ditangkap pada waktu yang telah ditentukan oleh bersama. Nah, aturan ini bertujuan untuk menjaga populasi ikan dan kelestarian lingkungan perairan. Lalu kepatuhan masyarakat ini harus dipertahankan melalui kesadaran bersama serta sanksi adat bagi pihak yang melanggar aturan tersebut. Selanjutnya adalah peran hukum adat dalam pelestarian lingkungan. Tradisi Lubuk Larangan menunjukkan bahwa hukum adat memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan. Yang pertama, aturan lokal mengatur cara pemanfaatan sumber daya alam agar tidak dieksploitasi secara berlebihan. Yang kedua, kepatuhan masyarakat muncul karena adanya rasa tanggung jawab bersama, bukan karena takut dihukum. Yang ketiga, aturan adat membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang. Ketiga hal ini menunjukkan bahwa hukum adat itu tidak berfungsi menjaga ketertiban sosial, tapi juga mendukung konservasi lingkungan. Seperti itu. Selanjutnya, analisis dan kritik dari saya pribadi mungkin ya. Jadi menurut saya artikel ini memiliki beberapa kelebihan. Artikel ini mampu menjelaskan hubungan antara hukum dan budaya secara jelas serta memberikan contoh konkret melalui tradisi lubuk larangan ya. Gitu. Namun terdapat juga beberapa kekurangan. Menurut saya, pembahasan dalam artikel ini masih bersifat deskriptif dan belum menjelaskan secara mendalam bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa adat dilakukan dalam praktik. Selain itu, artikel artikel ini pun belum banyak membahas tantangan yang dihadapi hukum adat di era modern, seperti pengaruh globalisasi dan perubahan sosial. Karena itu, penelitian lanjutan ini menurut saya diperlukan agar pemahaman mengenai efektivitas hukum adat menjadi lebih komprehensif. Slide terakhir adalah kesimpulan dan saran. Mungkin sebagai kesimpulan,
hukum dan kebudayaan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Kearifan lokal yang berkembang di Merangin menunjukkan bahwa hukum dapat hidup dan berkembang melalui nilai-nilai adat yang dipatuhi masyarakatnya. Dan tradisi Lubuk Larangan ini menjadi contoh nyata bagaimana hukum adat mampu menjaga ketertiban sosial sekaligus melestarikan lingkungan. Dan saran yang dapat saya berikan adalah perlunya penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian sengketa, eh, khususnya penyelesaian sengketa adat ya, dan upaya pelestarian kearifan lokal agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.